Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dr. Charles. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai haid atau teman-teman sering mengenalnya dengan datang bulan, menstruasi, mens, tamu bulanan, apapun itu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai periode haid yang normal. Itu rentannya berapa hari. Kemudian biasanya dalam sehari saat kita haid itu normalnya berapa volume darah yang dikeluarkan lewat haid ini. Kemudian gejala-gejala apa saja yang normal ditemui pada saat haid, dan yang di akhirnya akan kita bahas juga mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi siklus haid. Baik ya teman-teman, langsung saja ke yang pertama, yaitu haid yang normal itu seperti apa. Nah, normalnya satu siklus haid itu rata-rata adalah 28 hari. Nah, apa itu yang disebut dengan satu siklus haid? Jadi satu siklus haid itu adalah jarak dari hari pertama teman-teman haid bulan ini ke hari pertama teman-teman haid di bulan berikutnya. Nah, jadi misalnya bulan ini teman-teman haidnya tanggal 3 ya, misalnya 3 Maret. Nah, itu dihitung 28 hari ke bulan berikutnya di bulan April, seperti itu. Nah, apakah selalu 28 hari, Dok? Nah, tidak juga. Jadi periode haid itu dikatakan normal itu berkisar antara 21 hari sampai dengan 41 hari. Ada sumber lain mengatakan 24 hari sampai dengan 45 hari. Nah, tapi patokannya adalah ketika teman-teman haid di antara periode 21 sampai dengan 41 hari, itu masih dikatakan normal ya teman-teman. Nah, berikutnya ada juga yang bertanya nih, Dok, dalam suatu periode haid biasanya kita haidnya berapa hari? Untuk periode haid ini, untuk satu kali periode haid ya, periode pengeluaran darah maksudnya, nah itu bisa berlangsung 3-5 hari. Tapi dikatakan normal itu dalam range 2-7 hari. Jadi teman-teman mungkin ada yang bervariasi. Teman saya kok haidnya 5 hari, saya haidnya 3 hari. Nah itu masih dikatakan normal ya teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dalam sehari normalnya kita mengeluarkan darah berapa cc saat haid? Nah, normalnya itu rata-rata untuk perempuan Asia ya, itu 30-50 cc. Tapi bagi perempuan-perempuan yang mengeluarkan darah haid dalam sehari 80 cc pun itu masih dikatakan normal. Sehingga kalau misalnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu satu pembalut itu dapat menampung darah sekitar 15-20 cc. Nah, artinya kalau misalnya dalam sehari teman-teman mengganti pembalut sampai 4 kali, itu bisa dikatakan normal. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah gejala-gejala apa saja yang bisa teman-teman alami di saat haid. Nah, ini ada beberapa gejalanya yang teman-teman ya, yang sering kali teman-teman alami, tapi mungkin teman-teman belum sadar bahwa sebenarnya gejala itu timbul karena teman-teman lagi mau haid atau sementara dalam periode haid, seperti itu ya teman-teman. Contohnya yang pertama, payudaranya terasa lebih kencang, seperti itu. Kemudian karena kekencangan dari payudara ini seringkali dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau sedikit nyeri ya. Kemudian rasa kram-kram pada perut bagian bawah, itu normal teman-teman. Nah, beberapa teman saya juga mengkonsultasikan bahwa pada saat mereka haid, rasa tidak nyaman di perut bagian bawahnya itu sangat hebat. Nah, ini juga merupakan suatu gejala dari haid itu sendiri ya teman-teman. Untuk penanganannya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter dan tidak minum sembarang medikasi atau meminum obat-obat yang dijual bebas. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian gejala yang berikutnya adalah ada perubahan mood. Misalnya yang biasa teman-teman kenal dengan yang namanya PMS ya, premenstruasi sindrom, seperti itu. Nah, jadi pada saat kita menjelang mau haid biasanya ada perubahan mood di situ ya teman-teman ya. Itu wajar terjadi pada wanita. Kemudian gejala-gejala yang bisa timbul selain itu adalah gangguan tidur. Nah, gangguan tidur juga kebanyakan disebabkan karena baik entah rasa kram-kram di perut ataupun karena nyeri yang ditimbulkan di perut bagian bawah maupun di payudaranya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi siklus haid? Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi siklus haid teman-teman, itu yang pertama, kalau misalnya kita menggunakan pil KB.
atau metode KB apapun yang menggunakan hormonal. Ada hormon estrogen dan ada hormon progesteron. Seperti itu ya teman-teman, ataupun menggunakan alat KB yang dalam rahim, alat kontrasepsi dalam rahim ya teman-teman. Kemudian itu yang terjadi pada ibu-ibu yang sudah menikah ya contohnya. Nah, kalau misalnya kita masih sekolah, kita masih mahasiswi, tapi kita juga mengalami gangguan haid, ada beberapa faktor yang sebenarnya tidak kita ketahui, tapi dapat menyebabkan gangguan dari siklus haid. Nah, beberapa faktor itu yang pertama contohnya tingkat stres. Misalnya kita terlalu banyak pikiran, terlalu stres, itu dapat mempengaruhi siklus haid teman-teman. Yang kedua, gangguan tidur. Nah, gangguan tidur di sini juga dapat mempengaruhi siklus haid. Dan tentunya haid ini juga dipengaruhi oleh faktor nutrisi dan juga status gizi ya teman-temannya. Jadi teman-teman memang harus makan yang bergizi, makan yang seimbang, sehingga dapat turut menunjang agar siklus haidnya itu dalam range yang normal. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah beberapa yang bisa saya sampaikan mengenai periode haid yang normal. Ya teman-teman, jika teman-teman punya pertanyaan, ada hal-hal yang ingin didiskusikan, boleh tulis di komentar di bawah. Dan jika teman-teman merasa bahwa video ini berguna, bermanfaat, teman-teman boleh untuk meng-share-nya ke media sosial ataupun ke teman-teman yang lain ataupun orang-orang yang teman-teman kasih. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.